Hai semuanya, kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai Pancasila, terutama sila kelima. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda yang memiliki tameng di depan dadanya dan membawa tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Dan disahkan pada sidang PPKI yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945. Sila kelima Pancasila. Sila ini berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas diambil karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia di Indonesia, yaitu pangan dan sandang. Dalam sila kelima ini, terdapat butir-butir pengamalan Pancasila yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah dapat mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bisa menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap adil terhadap sesama, dan yang terakhir, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat sendiri mengenai sila kelima ini? Nama saya Harkitita Pedune. Saya guru di Sekolah Dian Harapan Manado. Saya Yosef Uswahik, sekarang bertugas di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tepatnya di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di pos lintas batas negara Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Pitan Mirani, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti, saya PNS. Perkenalkan, nama saya Alexander Dismas Fajar Nugraha. Perkenalkan, nama saya Nigel Devana Teguh, mahasiswa UMN jurusan film tahun 2020. Nama saya Andreas Prastio, umur 48 tahun. Profesi saat ini saya bekerja di bidang konstruksi sipil, terutama di bangunan gedung. Keadilan sosial, kalau kita lihat dulu berdasarkan dari pengertian KBBI per kata ya, kalau keadilan itu berarti sifat atau perbuatan atau perlakuan, sedangkan kalau sosial itu sendiri itu lebih mengarah kepada masyarakat, sehingga ketika kita menggabungkan antara pengertian dari keadilan dan sosial sehingga menjadi keadilan sosial, berarti seperti perlakuan yang adil di tengah-tengah masyarakat atau di dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan itu adalah hak semua warga yang tanpa membeda-bedakan. Keadilan sosial itu adalah samarataan bagi seluruh semua warga negara Indonesia. Keadilan sosial itu berarti semua masyarakat di Indonesia itu mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama. Keadilan sosial adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi, dapat berupa barang maupun jasanya. Keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang hidup dan tinggal di negeri ini. Ya, seluruh masyarakat Indonesia sih. Jadi setiap warga negara Indonesia dapat menerima keadilan sosial tersebut.
Yang dapat menerima tersebut adalah masyarakat Indonesia. Semua orang tuh pasti dapat menerima keadilan sosial, namanya aja keadilan sosial. Jadi harusnya semua orang bisa mendapatkannya. Semua orang, semua lapisan masyarakat, semua lapisan usia, semua lapisan profesi, mereka berhak mendapatkan itu. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun antar golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama dengan yang lainnya. Dan setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak menerima keadilan sosial sesuai dengan implementasi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya belum. Belum rata sih. Kalau menurutku belum. Belum, semua orang belum bisa mendapatkan keadilan sosial. Hal ini sudah dirasakan oleh seluruh warga negara. Belum semua mendapatkan keadilan. Belum semuanya mendapatkan keadilan. Ada yang orang merasa ini sudah adil, ada yang lain merasa belum. Contoh keadilan yang dilaksanakan pemerintah ini misalnya setiap orang menerima KTP setiap warga negara. Terus kemudian bisa semua orang bisa mendapatkan hak untuk BPJS. Terus semua orang juga berhak mengurus izin dan sebagainya. Terus mendapatkan juga wajib, semua orang wajib membayar pajak di tempatnya masing-masing, di bagiannya masing-masing, dan masih banyak lagi. Karena buktinya masih banyak orang yang terlantar, yang miskin, yang tidak bisa meningkatkan derajat hidupnya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang di bawah begitu, jadi bisa mendapatkan perlakuan adil ketika mencari pekerjaan begitu. Jadi dalam undang-undang secara konstitusi itu sudah diatur dan dilindungi keadilan sosial itu. Contohnya di bidang politik, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Jadi tidak dibatasi dari segi gender, entah dia laki-laki atau perempuan, dari segi ekonomi, baik kaya atau miskin, baik dari etnis tertentu, mempunyai kesempatan yang sama. Mendapat subsidi gas secara merata antara yang kaya dan yang miskin. Lalu yang kedua, pembagian zakat yang tidak merata. Lalu ada lagi harga BBM yang berbeda antara wilayah A dengan wilayah B. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa disebutkan atau bisa dicari atau bisa dipelajari. Mengapa itu semua terjadi? Karena menurut saya, pandangan saya, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah, yang masih menegakkan atau menggunakan prinsip keadilan sama rata. Yang kita tahu bahwa keadilan sama rata itu tidak efektif, atau bisa dikatakan tidak berguna lagi. Yang namanya keadilan itu bukan keadilan sama rata. Pengertian keadilan itu bukan pengertian keadilan sama rata, tetapi tergantung konteksnya. Kalau sebagai contoh, sebagai gambaran, ada kakak dan adik. Si kakak ini SMA, si adik ini SD, dan ibu memberikan uang saku sama rata, yaitu nominalnya 5.000, yang notabene uang saku anak SD. Maka secara otomatis si kakak ini akan memprotes kepada ibunya. Kenapa kok saya diberikan uang saku 5.000 sama rata dengan adik saya? Dan ibu itu mengatakan itu adil, semuanya sama rata. Itu yang keliru, itu yang salah. Prinsip itu salah, prinsip sama rata, keadilan sama rata itu salah. Tergantung konteksnya. Jadi tidak bisa semua disamaratakan. Contoh keadilan yang didapat masyarakat dari sesama masyarakat adalah kebebasan mendapatkan mengekspresikan diri mereka di tengah masyarakat. Jadi saat ini ya tidak ada masyarakat yang merasa dilarang melakukan
sesuatu yang diinginkan selama tidak mengganggu masyarakat lainnya. Dari negara, contoh kecil yang saya alami adalah dalam pengurusan sertifikasi tanah. Kalau zaman dulu dalam 10 tahun yang lalu sulit itu mendapatkan itu, tapi saat ini malah dijemput bola. Jadi kita nggak usah kemana-mana, duduk manis di rumah, sama negara dikasih kemudahan-kemudahan untuk mengurus sertifikasi tersebut.